I see, Ibu oke. tadi mention soal leadership, yes Mhm, itu nomor satu yang mau kita mhm, tingkatkan. mhm. Karena mahasiswa Indonesia saat ini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Indeed, indeed. Gitu. Jadi mereka sudah dapat pengetahuan dasarnya dari kampus, Betul, kemudian mereka siap untuk bawakan ke lapangan, melihat dari aplikasi ilmu yang sudah dia pelajari, terus dia ikut program ini seperti, ya that's the reality, how to solve the yes. problem, it is in front of you, itu yang menjadi concern yang harus mereka kerjakan di kampus mengajar. Jadi ini kita ketemu sama mahasiswa yang dia cuma 10% ke bawah dari populasinya Indonesia yang mendapatkan pendidikan tinggi gitu. Betul. Mhm. Kemudian kita sediakan nih KM dan juga PMM. Ini kayak ladang persemaiannya gitu ya Teh Hasri ya untuk Betul. meningkatkan kepedulian sosial. Mereka masuk ke KM sama PMM, mereka kemudian mendapatkan realitinya di sosial itu seperti apa, dan dari reality sosial yang dia hadapi itu Mhm. diharapkan mengasah kemampuan mereka untuk bisa meningkatkan empati sosial dan do something untuk social community mereka. Yes. Kenapa pemimpin Indonesia harus berkepedulian sosial kalau gitu Teh? Karena tadi saya mention, if not akan menjadi pemimpin yang sangat otoriter. If not I see. akan ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Mm-mm. yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kita membicarakan itulah Indonesia gitu ya dengan Ya, berbagai ragam diversity yang ada di sana. true, Jadi true. kalau ngambil keputusan, melakukan sesuatu ya harus Mhm. paham tuh kontekstualnya kayak gimana Iya, gitu ya. ya. Dan Ada aspek pengalaman itu kepedulian bisa apa. didapatkan dengan turun langsung menjadi mahasiswa PMM Mhm. ataupun kampus mengajar, Heeh. gitu. Kepedulian sosial itu kan berarti dia mau untuk melihat apa yang ada di hadapan dia gitu ya Teh ya. Yes. Mhm. Kemudian dia mau sensing tuh tentang apa perkara sosial yang ada di depannya dia. Mhm. Jadi dia mau ngelihat, karena nggak semua mahasiswa mau untuk melihat bahwa that's reality ya. True, true. Heeh. Some people only care about themselves. Mm-mm, Gitu. mm-mm, Ada yang cuma fokus, saya mau ikut program tertentu just to mm-mm, improve the capacity mm-mm. of myself, Iya, gitu. oke. Tapi melalui KM, mereka memberikan dampak lebih, Mm-mm, tidak hanya mm-mm. untuk dirinya sendiri, tapi Mm-mm. ke masyarakat lebih luas. Oke. Di PMM juga sama, Bu. Mm-mm. Kenapa? Karena di PMM itu ada satu agenda sosial Mm-mm. dari kegiatan modul Nusantaranya. Oke. Di sana, mahasiswa bisa diarahkan Mm-mm. berbuat bakti sosial, misalnya ya, Yes, contoh di Unpad tahun lalu melaksanakan kegiatan bakti sosial ketika terjadi gempa bumi di Cianjur yang sangat Oke, besar, oke. gitu. Mereka turun langsung Mereka that's the bahu-membahu, reality, ya, ada di depan mata kamu. Anak betul, pertanian mau ngapain, anak ekonomi mau ngapain, ada di depan betul, dia. betul Oke. sekali. Mhm. Kemudian ada juga yang membantu masuk ke panti jompo, Mhm. panti asuhan, Oke. bahkan ke sekolah-sekolah untuk mengajar, is Oke. depend. Oke. Bagaimana masing-masing perguruan tinggi penerima membuat kebijakan-kebijakan dan kegiatan di bawah modul Nusantara Mm-mm. di perguruan tinggi tersebut. Mm-mm. Kita Mm-mm. bebaskan supaya mereka berkreasi. Oke. Kalau mereka udah mau melihat bahwa itu adalah sesuatu dinamika sosial yang ada di depan dia, mau untuk turut merasakan dinamika sosial tersebut, impact-nya apa untuk mereka Teh? Impact-nya adalah mereka membawa itu ke daerah asalnya. I see. Jadi mereka belajar, mereka mungkin making any decision begitu ya, yang terkait dengan kontekstual itu. Tapi on top of that, dia learning sesuatu dari proses yang dia berikan kepada sosial tersebut. Betul, Lalu dia bawa ke komunitasnya balik. betul. Oke. Ya, Apa manfaatnya untuk dia bawa pengetahuan itu balik ke komunitasnya dia? we have bigger impact. Oke. Contoh. Contoh Misalnya nih ya. Kau tahu apa yang ada di dalam Iya, ya. benakku? Contoh. Contoh, mahasiswa PMM, katakanlah dari klaster Papua, gitu ya. Let's say di sana mungkin fasilitas pendidikannya masih sangat minim. Oke. Datang ke Jawa, belajar banyak hal di perguruan tinggi yang ada di Jawa, gitu. There's a lot of good things yang bisa diambil secara ilmu dan juga secara kebinekaan. Itu bisa dibawa. Apa yang bisa diimplementasikan tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga di lingkungan masyarakatnya. Gitu. Kemudian dari mahasiswa kampus mengajar, ketika dia turun ke sekolah, melihat realita di lapangan, lalu kemudian ingin kembali mengabdi. Karena di kampus mengajar kami punya banyak mahasiswa, alumni yang terus menjalankan passionnya di bidang pendidikan. Even though mereka bukan berasal dari prodi kependidikan, but they want to be part
of the change agent. Oke. Jadi masih ada yang membuat gerakan-gerakan bersama teman-temannya, bersama komunitasnya, bisa di sekolah yang sama melanjutkan atau sekolah yang dekat dengan domisilinya, misalnya. Jadi misalnya nih anak ekonomi UGM gitu, kemudian dia ngambil program PMM, dia belajar mengenai ilmu tentang dari tadi yang dari dalam benakmu karena dirimu bilang benih, air, kemudian pertanian begitu ya. Dia kemudian belajar tentang pertanian. Dia dapat ilmunya itu Universitas Hasanuddin misalnya ya. Dia kemudian dapat ilmunya di sana. Kemudian dia balik lagi ke Jogja. Dia kemudian punya ide untuk pengembangan usaha bisnis basisnya pertanian dengan menggunakan kekuatan ekonomi yang sudah dia pelajari sama kekuatan pertanian yang sudah dia pelajari. Lalu dia kemudian misalnya bisa bikin startup bisnis dalam bidang ekonomi kreatif dengan basisnya pertanian. Hal semacam itu yang sebenarnya diharapkan sebagai impact yang ada. Oke. Jadi kepedulian sosial yang dihadirkan dari proses tersebut adalah karena dia belajar ilmu yang baru. Kita belajar tentang PMM ya di sini. Dia belajar ilmu baru, dia sensing ada market atau whatever dinamika sosial yang dia hadapi di sana. Dia balik lagi ke bidang ilmunya, dia bisa bawa ilmu yang sudah dia aktivasi ketika dia belajar di kampus yang lain tadi, diaplikasikan di dalam realnya dia kembali ke habitusnya yang ada di Yogyakarta, di FEB UGM. Oke, baik. Kepedulian sosial itu berarti bisa terkait juga dengan aspek, kita kan dari tadi ngomong terkait dengan sosialnya masyarakat gitu. Dengan lingkungan juga nyangkut di sana teh. Of course. Karena no matter what, we live in one planet. We have to care. Tapi we cannot talk about sustainability to hungry people. We cannot. So we have to ensure bahwa masyarakatnya makmur dulu, cukup dulu. Baru bisa ngomongin lingkungan. That's the good thing about leadership. So you have to ensure the people itu sudah cukup makannya, sudah cukup pendidikannya, baru bisa ngomongin sustainability. Perkara lingkungan, perkara sustainability yang dikaitkan dengan aspek green. FEB UGM missionnya teh itu adalah to develop leaders with integrity and knowledge needed to serve society better. Di dalam concern yang kita gerakan sekarang, kita akan fokus untuk pro-social behavior sebagai karakteristiknya dari pemimpin yang dihasilkan oleh FEB UGM dan sustainability. Jadi kita fokus untuk membuat pemimpinnya juga paham apa dinamika sosialnya seperti apa. Jadi dia making decision yang pro-social dan juga kemudian dia juga fokus dengan sustainability. And in your notes adalah orang nggak akan mikir sustainability kalau dia lapar. Jadi harus selesaikan dulu tuh masalah kelaparan dan juga masalah kenyamanan dia hidup gitu teh. It can actually paralel ya Ibu. Tapi again depend on the situation, depend on the location, depend on the leaders. That's one thing for sure. Tapi ketika kita berbicara tentang sustainability, education mendapatkan peran yang sangat penting di sana. We cannot change the situation without education. Ketika saya misalnya ya bersama program-program yang saya pegang ataupun pekerjaan sebelumnya yang berkaitan dengan sustainability, the first thing that we have to do is go to the education because we have to educate the people. We have to increase the awareness about sustainability and environmental issue. If not, gak bisa maksa orang untuk berubah perilakunya, habitnya, kalau dari awalnya dia tidak punya awareness dan tidak merasa saya harus peduli, saya harus berubah. You have to change the mindset first, and then naik ke awareness, and then baru naik ke perubahan perilaku. Jadi edukasi, mau itu di tingkat pendidikan dasar, terutama sebenarnya tingkat pendidikan dasar ya, menengah, tinggi, itu memainkan peranan yang sangat penting. Dan FEB UGM memainkan peran penting juga. Let's say, mereka sudah melewati jenjang pendidikan dasar dan menengah, ya sudah digembleng di pendidikan tinggi. Ensure ketika mereka lulus perguruan tinggi dari UGM, they already have the knowledge, they already have the mindset that they need to change. They need to change their behavior to have better Indonesia in the future in terms of sustainability. Misalnya, saya informasikan ya, Kemendikbudristek currently sedang mengkaji kebijakan-kebijakan apa yang bisa dilakukan secara kementerian untuk bisa mendukung SDGs Indonesia terutama di bidang lingkungan. Karena sekali lagi
edukasi memainkan peranan yang sangat penting. Dan kita sedang menyasar ke pendidikan dasar, bahkan mulai dari PAUD. Untuk bisa mengubah kurikulumnya, menambahkan. To ensure bahwa anak-anak di Indonesia sedari kecil sudah diajarkan. Ibu mungkin pernah melihat atau mendengarkan cerita bagaimana Jepang berubah, Korea Selatan berubah gitu ya. It takes years, gak bisa. When we are talking about sustainability, we talk about two things, adaptation and mitigation. Kita mau yang mana? Adaptasi kah atau mitigasi? We need to talk about the long term. So we have to get in from the education. Sehingga ke depannya kita bisa mitigasi, nggak cuma adaptasi doang. What we are doing right now is adaptation. Misalnya energy efficiency, yes we can do. Waste management, yes we kita can lakukan. do. Tapi mitigasi itu lebih penting daripada adaptasi. And we have to change it dari level paling bawah. Dari mitigasi itu berarti kan dia paham terkait dengan kontekstuality yang dia hadapi, begitu ya. And then it's for long term, lebih sustainable. Iya tuh, edukasi banget tuh di situ. Peran edukasinya hadir banget karena yang membuat dia masuk di mindsetnya, membuat dia sadar bahwa itu ada, membuat dia mau making decision, ya edukasi yang kemudian perlu hadir di situ. Betul. Cocok nih ya berarti misinya baru FEB UGM supaya lebih prososial Cocok. sama sustainability ini ya. Karena that's reality yang sedang ada di diversity-nya Indonesia yang memang harus dilihat sebagai sebuah dinamika di lingkungan sosial. Minta mahasiswanya untuk bikin program, Bu. Program untuk meningkatkan berkaitan dengan sustainability. Related to any mata kuliah lah supaya mereka berkreasi sendiri. Karena that's reality ya, Indonesia itu sangat diverse sekali ya. Dan jangan teori doang ya, Bu. Jangan teori doang. That's not. Harus langsung ke praktek ya. I see. Jadi langsung ke praktek di dalam diversity-nya Indonesia. Iya, kalau enggak. Yang menarik tentang KM, PMM, balik lagi nih ya kedua program tadi. Karena kami juga tidak hanya diminta untuk meningkatkan litnum, tapi juga awareness di bidang lingkungan. Apalagi personally, I have background on sustainability. Jadi sebelum masuk di KM dan PMM, sudah ada dirimu adalah. Saya udah bilang, pokoknya di dalam pembekalan KM harus ada sustainability. And saya turun langsung sendiri untuk memberikan pembekalan. You share your I knowledge, share my experience, my knowledge ya, supaya sedikit bisa memberikan inspirasi ya. Dan pemahaman ke mahasiswa bahwa ini penting loh. Dan kalian harus belajar. mitigasi tadi. Betul. Dan di kampus mengajar, sekali lagi, even sebelum arahan itu ada, kita sudah meminta mahasiswa untuk membuat program kerja yang berkaitan dengan lingkungan di sekolah. As simply as ngajarin siswa-siswa di sekolah dan para guru untuk memisahkan sampah dengan baik. Right, indeed. Seperti itu. Dan di PMM juga we do the same, we identify mata kuliah apa saja yang masuk ke dalam mitigasi perubahan iklim, dan kita akan push perguruan tinggi untuk lebih banyak memasukkan mata kuliah yang berkaitan dengan hal tersebut ke program PMM di angkatan-angkatan selanjutnya. Oke. Jadi kalau saya bisa merangkai dengan mulus gitu, correct me if I'm wrong, Teh Hasri, dalam pemikiranmu kepedulian sosial itu menjadi sesuatu yang harus diaktifasi dari seorang pemimpin. Betul. Kenapa begitu? Karena itulah Indonesia. Kita berada di Indonesia dengan diversity-nya yang luar biasa. Yang siapapun pemimpin yang hadir di situ, dia harus siap untuk menghadapi kontekstuality yang berbeda di lingkungan dinamika apapun yang dia hadapi. Lalu kita bicara tentang mahasiswa Indonesia nih, yang sedikit dari populasi Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Kita memberikan tanggung jawab kepadanya untuk masuk di dalam program pembenihan yang baik itu tadi, dari benih, tanah, dan juga airmu itu tadi. Salah duanya adalah di PMM dan juga di KM. Sebagai tumbuh kembang mereka, dia datang di tempat yang tepat, dikembangkan berbagai sense-nya dia untuk lebih berkepedulian sosial itu tadi. Dia belajar banyak hal di sana. Setelah dia selesai, dia balik lagi ke habitusnya. Dia terus kembangkan value untuk kepedulian sosial itu. Tujuan akhirnya adalah supaya pemimpin yang tercetak di Indonesia bukanlah pemimpin yang direktif, tapi pemimpin yang paham betul mengenai dinamika sosial yang dia hadapi dan solusi-solusi apa yang baik di sana. Bener kayak gitu ya, Teh? Betul, Ibu. Dirimu bersayap banget ya, Teh.
Dan juga kemudian ada muatan lingkungan juga di situ ya. Very strong word datang dari Teh Hasri adalah orang nggak akan bisa mikir sustainability kalau dia lapar. Oke. Jadi kita harus hadir dulu dengan berbagai inovasi untuk kesejahteraan masyarakat, baru kemudian ngomong terkait dengan lingkungan. But as a leader, it's not necessary pasti ketika sudah punya knowledge yang baik tentang ekonomi, and then you will concern about environment. No, karena kita lihat ya banyak pemimpin dunia, they only care about the growth gitu ya kan. Kita perlu sebut nama nggak ini? Kayak nggak usah Kayak tahu ya. Nggak usah. Ya jadi banyak yang nggak peduli juga, they only care about the economic of the country. Tapi kita lupa, or mungkin dia hanya tidak mau mengakui bahwa apa yang dilakukan tidak tepat. Dan apa yang dia dapatkan sekarang adalah kontribusi dari masyarakat di sekitarnya dengan we only live in one world. Kalau sudah tidak ada lagi bumi, mau hidup di mana? So after you beresin itu ekonominya, then you have to move to sustainability. Even you can do it barengan sebenarnya. Gitu. It's depend. Karena at the end, as a leader, you can make decision in top-down direction. So that is why kepedulian sosial itu udah harus ada benihnya di dalam seorang pemimpin, because you will make the regulation to the country, to everyone, even internationally. Oke, Teh Hasri. Ini kita ngomong tentang KM, kita sudah ngomong PMM, kita sudah ngomong pemimpin, berkepedulian sosial, sampai ke aspek sustainability. Kalau kemudian kita rangkai semuanya, Teh Hasri, apa yang akan muncul di dalam benaknya Teh Hasri yang bisa menjadi dasar anak FEB UGM nih perlu mikirkan KM dan PMM sebagai ladang persemaian mereka supaya jadi pemimpin yang baik untuk bangsa ini dan juga menjadi outlet kontribusi sosialnya. Apa Teh Hasri? I do believe mahasiswa yang ada di FEB UGM merupakan mahasiswa terpilih ya Bu. Terima kasih. Apa lagi? Karena tentu nggak mudah masuk ke FEB UGM, right? Dan besar harapan saya banyak mahasiswa lulusan FEB UGM ini akan menjadi leaders in a lot of aspects, in a lot of organization, institution. Not necessary harus di government, ya. Tapi yang namanya leaders itu tetap membuat kebijakan dimanapun dia berada. Dan mahasiswa FEB UGM itu harus dituntun dari sekarang. Dan saya mau menginformasikan bahwa mahasiswa sekarang sangat beruntung dengan adanya kebijakan dari kampus Merdeka. They can learn outside the class. They can learn more than dari prodi yang dia pelajari itu saja. Gitu. We can gain a lot of knowledge, a lot of experience in one time. Dan harus dipahami bahwa masa muda itu cuma satu kali. You still have a lot of energy, you still have a fresh mind, gitu ya. Isilah dengan hal baik. Dan saya selalu bilang ke semua mahasiswa yang mau bergabung di KM, bahkan ke tim yang ada di KM dan PMM, bahwa niatkanlah baik. Niatkanlah untuk menjadi pemimpin bangsa, pemimpin di masa yang akan datang, dan do something good start from now. Karena itu akan menjadi bekal kalian. Ketika ada niat baik, hasilnya insya Allah akan baik. Kita ngomong berapa banyak mahasiswa sih Teh untuk KM dan PMM nih? Ada seleksinya kan ya Teh ya? Dan ada yang ketolaknya kan ya? Banyak, sedihnya banyak. Kasih info itu Teh supaya teman-teman pembelajarnya FEB UGM tuh paham bahwa itu a good thing, PMM dan juga KM untuk mengembangkan kepedulian mereka, tapi ya they need to have a lot of preparation in order to train it. Oke, kita mulai dari PMM ya. Benchmarking from the last batch. Untuk PMM 3. PMM 3. Ya, which saat ini sudah selesai tahapan seleksi, sudah kita umumkan. Kita menargetkan mahasiswa itu 16.000. 16.000. Seluruh Indonesia. Itu target yang mengikuti 16.000. Seluruh Indonesia. Baik. Lalu pelamarnya? Pelamarnya ada 47.000 lebih.
Oh, oke, 1:3 berarti. Yes. I see, 47.000 memperebutkan kesempatan emas di 16.000 itu. I see. Ini untuk yang PMM. PMM, untuk yang KM. Untuk yang kampus mengajar, batch yang ke-6, kita menargetkan 21.500 mahasiswa. 21.500, baik. Terus pelamarnya? Pelamarnya untuk yang sekarang, we just close it last night, Oke. tanggal 4 Juni, kita mendapatkan pendaftar lebih dari 43.000 mahasiswa. Tetap aja ada kompetisi di situ. Of course. Program baik, yang mau ngikut baik. Kalau Iya. gitu Teh, di bagian akhir sharing dong tipsnya supaya bisa Tips and keterima. trick ya. Ini yang saya selalu bilang ke mahasiswa. Cuma di sini ya, Teh, Iya. sharingnya cuma di sini ya. Oke. Kita ada 2 tahapan seleksi in both program, tahapan seleksi administrasi dan tahapan seleksi substansi. Seleksi administrasi tentu berkaitan dengan semua berkas yang harus diisi, baik secara teks di platform, masing-masing platform maupun secara dokumen. Masing-masing program dokumennya berbeda ya Ibu, but one thing for sure yang saya minta ke mahasiswa, detail. Baca petunjuk baik-baik. Kita ketika mensosialisasikan, itu ada rekamannya di YouTube, replay it. Jangan dikit-dikit nanya ke tim program and then menghasilkan hasil yang kurang baik, artinya kurang detail. Ada kesalahan kecil aja di dalam SPTJM atau dokumen-dokumen lainnya bisa menyebabkan mereka gagal di tahapan seleksi administrasi. Oke, jadi harus be detail. Be detail ya, oke. dan baca petunjuk dengan jelas. Oke, Gitu. baik, baik. Lalu di tahapan yang kedua, ketika lolos tahapan seleksi administrasi akan masuk ke tes substansi. Oke. Untuk kampus mengajar ada 3 tes. Tes literasi numerasi, value clarification test, and also survei kebinekaan. Sementara untuk PMM hanya 2, yaitu value clarification test dan juga survei kebinekaan. Yang selalu saya komunikasikan kepada mahasiswa, yang pertama adalah prepare yourself. No matter what, you can find a lot of information on the internet. So find out tentang tes-tes ini, gitu ya. Lalu yang kedua, memastikan bahwa mereka dalam keadaan fit ketika akan menjalankan tes. Tidur yang cukup, makan yang cukup gitu ya. Karena istirahat cukup itu menentukan kalian fokus atau tidak ketika mengerjakan tugas. Gitu. Jangan sampai niat baiknya itu tidak didukung dengan ikhtiar. Ya kan? Ada tawakal, ada ikhtiar. Gitu. Jadi ya udah harus didukung dua-duanya ya. Abis ikhtiar kita bertawakal, berserah diri. Selesai. Prosesnya berarti harus detail, kemudian harus mempersiapkan diri. Terus yang perkara niat ini tadi Teh, berarti niatnya untuk apa nih ikut PMM dan juga KM supaya bisa diterima dari sekian banyak yang diseleksi? Niatnya untuk apa Teh? Niatnya untuk membangun Indonesia lebih baik. Not only focusing on yourself, no, tapi buat Indonesia. Contoh ya Bu, kalau misalnya kampus mengajar clear ngelihat pendidikan di Indonesia. Orang nanya, kenapa ngomongin PMM buat Indonesia? Yes, you learn about the diversity in Indonesia, but what is self for the country itself? Gitu. Saya selama beberapa tahun terakhir hanya fokus traveling di Indonesia. I do not travel abroad kecuali untuk pekerjaan. Kenapa saya fokus traveling ke Indonesia? Because I learn a lot from my own country. Ketika saya turun traveling di Indonesia, even though tujuan utamanya adalah menikmati keindahan alam Indonesia, but I also learn about the culture. 2, learn about the community. 3, learn about the problems in the area. That is why ketika saya traveling, saya bahkan sampai ngajar di daerah for free. As simply as saya ngajarin anak-anak nyanyi-nyanyi gitu ya, kemudian bahasa Inggris, a few words, just spend time with the kids. Supaya ada paham dinamikanya, supaya paham masalahnya, dan supaya bisa making decision untuk kepentingan kontribusi yang lebih baik. Ketika turun ke satu daerah, you will see exactly what happened. Dari satu daerah itu kita bisa tahu, buat Indonesia kita bisa harusnya membuat kebijakan A. Dari sini kebijakan B. Baik. Your closing statement dong Teh, dari semua yang sudah kita bicarakan ini, apa yang ada di benaknya Teh Asri yang ingin disampaikan untuk siapapun yang melihat ini nih, apa yang kita lakukan ini kebanyakan yang akan melihatnya adalah mahasiswa FEB UGM. So what is your closing statement for them? Saya akan menyampaikan satu life quote yang selalu saya bawa
Every word is a prayer. Setiap kata adalah doa. Setiap yang diucapkan adalah doa. Saya berharap mahasiswa Indonesia itu berkata baik, berniat baik, gitu ya. Karena itu akan menentukan masa depan Indonesia. Niatkan baik dari sekarang. Gitu. Mau menjadi pemimpin, mau jadi apapun, say it. Because the universe will work on its way. Dulu banyak hal yang saya selalu bilang ke diri saya, even I say it in my heart. And then at the end, itu akan menjadi afirmasi buat kita mengejar mimpi itu. So, selalu mengucapkan hal baik, not only for yourself, but also for the country. Camkan itu dari sekarang. I have to be part of the change agent. I have to do something for my own country. Jangan hanya fokus buat diri sendiri. Karena ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ada kepuasan membantu orang lain. Gitu. Dan itu yang harus ditanamkan ke mahasiswa Indonesia mulai dari sekarang. Oke. Thank you Teh Hasri, ini nggak hanya sekedar untuk berbagi pengetahuan tapi berbagi inspirasi. Benar-benar nyetrum untuk kita semuanya. Teh Hasri, thank you so much for all. Berbagi banyak diskusi kita pada siang hari ini. Semoga dirimu juga selalu sehat. Amin. Selalu energetik, membawa berbagai pesan inspirasi yang baik untuk anak mudanya Indonesia dan juga untuk Indonesia. Thank you so much ya Teh Hasri. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah mengundang. Yeay, terima kasih sekali. Well, berbicara tentang kepemimpinan, kita tadi mengawali dengan diskusi kepemimpinan adalah sebuah misteri. Di forum hari ini, kita kembali mengungkap satu misteri tersebut dengan melihat kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang berkepedulian sosial. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan pemimpin yang berkepedulian sosial tersebut. Dia memiliki pengetahuan yang baik untuk melayani masyarakatnya, dia menggunakan value sustainability, dan dia aktif di dalam berbagai kegiatan prososial. Dalam forum ini kita belajar dari Teh Hasri banyak hal mengenai pemikiran, pengetahuan, dan inspirasi beliau sebagai Kepala Program Kampus Mengajar dan juga Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Satu lahan untuk tumbuh kembang yang terbaik untuk Anda calon pemimpin bangsa ini. Jadilah pemimpin tersebut, jadilah pemimpin berkepedulian sosial tersebut untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sekali. Sampai ketemu di dalam forum yang lain. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.